Halo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini kita masih ada di Wonosobo nih guys. Masih dalam rangka perjalanan kita buat ke Dieng ya. Kalau kemarin kita sempat nginep di kota Wonosobo yang ada di Hotel Davam, kali ini kita mau nginep di salah satu villa yang pemandangannya luar biasa banget guys. Memang kalau untuk Wonosobo sendiri karena dataran tinggi ya. Jadi di sini tuh pemandangan alamnya itu best banget guys. Kita mau nginep di Villa Krasan ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau yang belum tahu nih. Dan ini pertama kalinya kita ke Villa Krasan guys. Kita di sini sampai di Telaga Menjer dulu ya. Nanti dari Telaga Menjer kita ke Villa Krasannya nggak pakai mobil sendiri. Kita pakainya mobil jeep guys. Karena katanya untuk medannya itu agak-agak sempit, terjal dan jalannya itu bebatuan guys. Teman-teman buat yang mau ke Villa Krasan ini tinggal pakai Google Maps aja ya, tapi searchingnya jangan Villa Krasan guys, searchingnya Telaga Menjer aja. Nanti dari Telaga Menjer teman-teman tinggal kontak petugasnya biar dijemput di parkiran Telaga Menjer. Nah ini kita udah sampai di parkiran Telaga Menjernya guys. Jadi untuk mobilnya ini kita ditaruh di sini ya. Untuk tarif parkirnya murah sih, satu malamnya cuman 10.000 aja. Sebelumnya kita mau kasih tahu teman-teman untuk pemesanan Villa Krasan ini kita pesennya lewat Instagram officialnya Villa Krasan ya guys. Dan untuk harganya setiap tipe kamar dan setiap harinya itu pasti berbeda-beda guys. Jadi teman-teman tinggal kontak aja di nomor yang udah kita kasih di layar ya. Nah karena kita ke Villa Krasannya pakai jeep ya, jadi di sini ada biaya tambahannya lagi guys di luar biaya villanya ya, sebesar Rp250.000 udah termasuk antar jemput nih. Ini jadi kita berangkatnya diantar, nanti pulangnya waktu check out kita juga diantar pulang lagi. Nah ini untuk jeepnya kayak gini nih, jeepnya keren banget ya. Sebenarnya nggak wajib sih pakai jeep, jadi teman-teman yang mungkin mobil pribadinya itu mumpuni di jalurnya, pakai mobil pribadi juga nggak masalah. Jadi ini tuh kayak opsi tambahan ya guys. Dan saran dari petugas villanya sih katanya mending pakai jeep aja ya, cari aman aja sih guys. Nah ini kita udah mulai jalan buat ke Villa Krasannya, dan ternyata memang untuk jalannya itu sempit banget ya. Ini cuman cukup buat satu mobil aja. Sebenarnya jaraknya dari tempat parkir mobil tadi itu nggak terlalu jauh guys, cuma medannya memang nanjak terus ya. Dan karena tempat villanya bener-bener ada di atas bukit, kalau kita sih cari aman aja ya, mending pakai jeep. Soalnya karena satu kita nggak tahu nih dan belum pernah kesini ya. Kita di sini aja lihat jalannya lumayan agak ngeri-ngeri sedap guys. Ini nggak kebayang sih kalau misalkan dari depan ternyata ada mobil turun tuh gimana ya. Yang ngalah siapa ini kalau kayak gini? Kalau untuk waktu tempuhnya dari parkiran Telaga Menjer tadi sekitar 15 sampai 20 menitan ya guys. Dan ini benar-benar sepanjang jalan itu jalannya bebatuan guys, kecuali yang tadi ya. Kalau masih pemukiman rumah sih masih ada jalan cornya ya, tapi kanan kirinya ini benar-benar lumayan bikin kita deg-degan sih. Dan akhirnya kita udah sampai ya guys di Villa Krasan. Dan untuk lokasi villanya benar-benar ada di atas bukit, dan bangunannya itu kayak di tebing gitu guys. Tapi pemandangannya ini loh, Masya Allah banget beneran. Gunung dan telaga jadi satu di satu frame, itu gimana yang ngungkapinnya ya. Wah teman-teman, kalau ada yang berencana buat ke Wonosobo wajib sih buat staycation di sini ya. Sesampainya di sini kita langsung check in ya guys, dan kita waktu pesen di sini tuh harganya nggak nyampe 1 juta sih, dan udah termasuk sarapan atau breakfast juga. Dan untuk check innya juga nggak ada masalah, kita cuma dimintain KTP aja sama nomor telepon pribadi ya. Dan untuk tempat resepsionisnya ini ada tempat buat santai-santai juga ya guys, dan bisa menikmati pemandangan yang luar biasa banget. Masya Allah. Kamar kita ada di bawah ya, jadi dari resepsionis tadi kita turun pakai anak tangga ya ke bawah. Untuk koper atau barang-barang bawaan kita dibantu sama petugas villanya guys, jadi kita nggak usah repot-repot bawa, mungkin teman-teman yang bawa tas atau bawa koper dibawa sendiri ya. Waktu perjalanan menuju kamar kita dijelasin sama petugas villanya ya, kalau mau pesan makanan bisa langsung kontak ke petugasnya aja, nanti biar disediain dari sananya guys. Dan ini kamar kita. Kamar ini termasuk tipe kamar Pakuwojo ya guys yang kita tempatin.
Untuk ruangannya itu nuansa-nuansa Jepangnya kental banget guys, dan ada beberapa tipe kamar untuk villa kerasan ini. Ada tipe Sindoro, tipe Semeru, sama tipe Bismo. Dan untuk namanya ini nama gunung semua ya yang ada di sini. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi setiap kamar yang ada di sini pemandangannya itu ke Telaga Menjir semua guys. Jadi dimanapun tipe kamarnya tetap kita dapat pemandangan yang the best banget ya. Ini kelihatan ya kalau dari kamar kita keluar sampai balkon. Nah di balkon ini yang waduh keren banget guys, beneran. Ini kita aja nggak nyangka ya kalau pemandangannya sebagus ini. Ya wajar sih, kita mau kesini aja lewat medannya agak curam guys, nggak seperti jalan aspal biasa. Capek menuju ke kerasan villa tadi di jalan kayak kebayar semua ya dengan pemandangan yang sebagus ini. Untuk kamarnya sendiri kasurnya ini di ukuran king size ya guys, ukuran 2 meter kali 2 meter. Terus di sebelah sini juga ada meja kerjanya sama ada cermin buat rias. Terus untuk komplemennya di sini kita dapat 2 botol air mineral, ada 2 cangkir dan 2 gelas. Terus di sampingnya ini ada kopi, gula sama teh ya. Ini bisa buat teman-teman ngeteh malam atau ngopi malam. Cuma memang udaranya dingin banget guys di sini. Beda ya sama udara di kota Wonosobonya. Kalau di sini udah kerasa dingin banget. Kayaknya kita juga nggak kuat sih kalau misalkan kita cuma pakai celana pendek atau kaosan doang. Dan ini untuk tehnya pakai sari wangi ya guys. Di sebelahnya ini ada lemari, dan di dalam lemarinya juga ada hair dryer dan beberapa tempat atau kabinet yang kosong ya. Ini teman-teman bisa buat naruh barang-barang kayak baju atau barang-barang lainnya di sini. Terus di sebelahnya lagi ini ada hanger. Dan ini berfungsi banget ya buat kita biar barang-barangnya nggak berantakan di bawah, jadi rapih dan enak dilihat gitu. Di sini kita dapat welcome drink ya, dan welcome drinknya ini teh poci guys. Bisa buat ngeteh sore-sore ya sambil menikmati pemandangan yang amazing banget ya. Bikin kita nggak pingin pulang guys. Ini kalau udah di sini tuh kayaknya mau kemana aja males sih. Cuma ya minusnya memang kita jauh dari peradaban ya. Kalau misalkan teman-teman butuh sesuatu yang sifatnya urgent tuh agak lumayan PR sih ke bawahnya ya. Di kamarnya ternyata tersedia jam dinding juga ya. Ini udah jam 4 guys. Untuk check in di villa kerasan ini tuh mulai dari jam 2 ya, dan kita waktu sampai sini tuh jam setengah 4 ya. Untuk TV-nya sendiri udah smart TV nih dengan ukuran sekitar 50 inch kalau nggak salah ya, dan udah ada akun Netflix-nya. Wah, enak nih, nggak perlu pakai akunnya sendiri ya. Lanjut kita ke kamar mandinya. Untuk kamar mandinya jujur aja bau pesingnya itu menyengat banget guys. Tapi ini bukan bau pesing karena air kencing ya, tapi karena kayunya mungkin ya. Kayu pintunya itu kalau kena lembab itu baunya bener-bener nggak enak guys. Dan ini untuk sabun, sampo, dental kitnya juga udah ada ya untuk 2 orang. Terus untuk showernya juga ada hand showernya. Terus ada keran di bawahnya. Nah ini manfaat banget ya guys buat kita kalau mau ambil wudhu. Terus untuk toiletnya juga bersih banget, masih pakai flusher ya. Untuk ruang kamar mandinya juga cukup lega guys, dan nggak lupa di sini juga ada water heaternya. Kalau nggak ada water heaternya, wah kayak gimana ya? Dingin banget beneran soalnya di sini. Terus ini ada wastafel sama vanity mirrornya guys. Setelah kita review dalam kamarnya, lanjut kita buat ngeteh sore ya. Nah ini untuk suasana sore hari di villa kerasan guys. Gunungnya memang udah nggak kelihatan karena awannya agak mendung ya, tapi pemandangan telaganya nggak menutup keindahan yang ada di sini. Ini untuk teh pocinya udah siap nih, mumpung masih panas guys. Aduh ini syahdu banget ya sore-sore ngeteh poci sambil lihat telaga di sore hari. Kira-kira udah bikin teman-teman pingin kesini nggak? Semakin sore semakin dingin ya guys untuk cuacanya, dan kabutnya juga udah mulai turun. Teman-teman yang mau ke Wonosobo jangan lupa untuk peralatan baju hangatnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Nih kita di sini aja full pakai sarung tangan, kupluk, dan kaos kaki guys. Selamat pagi guys, dan pagi kali ini bener-bener cerah banget ya.
Kita dapat sunrise di sini. Wah, keren ya. Ini kamarnya benar-benar menghadap ke gunung dan mataharinya muncul dari gunung ini. Aduh, kita baru pertama kali ya melihat pemandangan sebagus ini. Pagi-pagi langsung ngeteh dan kita nunggu makan sih. Makan paginya itu kita dapat ala carte ya. Jadi pilihan menunya itu ada nasi goreng sama nasi megana guys. Kalau nasi megana itu kayak nasi campur sama sayur nangka ya, nangka yang masih muda. Terus ini ada buahnya juga, kita dapat buah semangka sama buah pepaya. Untuk minumnya kita dapat minum teh tubruk ya guys, sama gula pasirnya juga sekalian. Dan ini menu makan pagi kita di Villa Krasan. Selamat makan guys. Selesai kita nginep di Villa Krasan, pulangnya kita nggak langsung ke Dieng ya. Kita mau coba buat explore di Telaga Menjer. Kebetulan Telaga Menjer itu kan salah satu wisata alam yang ada di Wonosobo nih. Sayang banget kan kalau kita nggak nyobain naik perahu sambil keliling-keliling di Telaga Menjernya. Jadi sebelumnya waktu kita check out dari villanya, kita tinggal kontak aja sama driver yang kemarin nganter kita ke Villa Krasan ya. Nanti kita diantar pulang lagi sampai ke parkiran di Telaga Menjer. Dari parkiran ke pintu masuk loketnya deket banget ya. Kita tinggal jalan kaki aja. Jadi nggak perlu kita pakai kendaraan lagi guys. Tinggal jalan kaki aja. Nanti kita langsung beli tiketnya di loket. Untuk tiketnya sendiri nggak terlalu mahal ya. Dan menurut kita masih murah sih untuk ukuran wisata yang ada di sini ya. Cuma Rp5.000 per orang. Dan anak-anak di bawah usia 2 tahun masih free guys. Jadi kita cuma beli tiketnya 2 aja. Untuk ke telaganya ini kita lewat anak tangga ya guys, menurun. Dan untuk anak tangganya ini lumayan banyak guys, dan bisa bikin kita agak pegel ya kakinya. Selain untuk wisata, Telaga Menjer ini juga ternyata dimanfaatkan untuk pembangkit listrik PLTA guys. Nah, ini kita udah sampai di dermaganya ya. Di dermaganya kita langsung ke loket pembelian tiket atau pembelian karcis buat naik ke perahunya guys. Untuk harga tiketnya per orang 20.000 ya. Dan seperti biasa ini dedeknya masih free. Jadi kita beli tiketnya cuman 2 aja. Pertama kali naik perahunya agak nakutin sih, goyang-goyang gitu ya. Tapi ini setelah jalan ternyata enak ya. Kita bisa santuy-santuy ngeliatin kanan kiri yang hijau-hijau banget dan airnya bening banget guys. Dan kita bisa lihat banyak yang bikin konten juga ya. Dilihat dari atas kelihatan ya kalau kita itu tadinya dari bawah dan ngelewatin jalan ini guys buat ke Villa Krasannya. Akhirnya sekian video dari kita ya buat review Villa Krasan dan wisata Telaga Menjer. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ya guys, biar kita lebih semangat buat upload video-video terbaru lainnya. Terima kasih dan bye-bye.